Akuntansi perusahaan dagang. Tujuannya yang pertama, membedakan aktivitas perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. 2. Menguraikan dan memberi ilustrasi laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Ketiga, menguraikan akuntansi untuk pembelian barang dagang. Keempat, menguraikan akuntansi untuk pembelian barang dagang. Kelima, menguraikan akuntansi untuk biaya transportasi, pajak penjualan, dan diskon dagang. Keenam, memberi ilustrasi karakteristik berpasangan transaksi perdagangan. 7. Menyiapkan bagan akun untuk perusahaan dagang. 8. Menguraikan siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. 5. Menghitung rasio penjualan bersih sebagai tolak ukur efektivitas penggunaan aset usaha. Siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu jurnal, buku besar, neraca saldo, worksheet, laporan keuangan, buku besar pembantu. Jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus penerimaan kas. Yang kedua, jurnal khusus pengeluaran kas. Ketiga, jurnal khusus penjualan. Keempat, jurnal khusus pembelian. Kelima, jurnal khusus memorial. Jurnal penerimaan kas. Contohnya, tanggal 10 Agustus menerima pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 10 juta. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu tanggal 10 Agustus dengan keterangan terima dari pelanggan, debitnya yaitu kas sebesar 10 juta, kreditnya akun piutang sebesar 10 juta. Jurnal pengeluaran kas, contohnya tanggal 15 Agustus melunasi utang pada UD Sariwangi sebesar 50 juta. Jurnalnya yaitu tanggal 15 Agustus dengan keterangan bayar utang ke UD Sariwangi. Debitnya yaitu akun utang sebesar 50 juta dan kreditnya yaitu kas sebesar 50 juta. Jurnal penjualan. Tanggal 28 Agustus menjual barang dagang kepada UD Purnamasari senilai 10 juta, yang mana sebesar 6 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar bulan depan. Jurnalnya yaitu tanggal 28 Agustus dengan keterangan berkas, debitnya yaitu kas sebesar 6 juta dan kredit yaitu debitnya yaitu piutang sebesar 4 juta dan penjualan kredit sebesar 10 juta. Jurnal pembelian. Contohnya, tanggal 10 Agustus perusahaan membeli barang dagang dari distributor Permata senilai 15 juta, di mana 10 juta
juta dibayar tunai dan sisanya dibayar 45 hari lagi. Jurnalnya yaitu tanggal 10 Agustus dengan keterangan barang dagang di debitnya barang dagangan, debitnya yaitu pembelian sebesar 15 juta per kas, kreditnya yaitu kas sebesar 10 juta dan kredit yaitu utang dagang sebesar 5 juta. Akuntansi pembelian. Yang pertama pembelian tunai, yang kedua pembelian kredit, yang ketiga retur pembelian, keempat potongan pembelian. Akuntansi penjualan. Yang pertama penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit, yang ketiga retur penjualan, yang keempat potongan penjualan. Karakteristik perusahaan. Perusahaan jasa. Pendapatan jasa dikurang beban operasi dengan laba bersih. Perusahaan dagang. Penjualan dikurang harga pokok penjualan, dapat laba kotor. Dan laba kotor dikurang beban usaha sama dapat laba bersihnya. Metode akuntansi persediaan barang dagang, periodik dan perpetual. Periodik. Yang pertama, suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagang. Yang kedua, dalam metode ini catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagang yang terjual selama periode tersebut. Metode perpetual. Yang pertama, dalam metode ini setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Yang kedua, nilai barang dagang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagang yang dijual secara kontinu disajikan di catat persediaan. Harga pokok barang dibeli. Pembelian seharga 521.980.000. Retur pembelian seharga 9.100. Potongan pembelian seharga 2.525.000. Retur pembelian dikurang potongan pembelian hasil dengan hasil. Retur pembelian ditambah potongan pembelian dengan hasil 1.625.000 ditambah 521.980.000 dengan pembelian bersihnya yaitu 510.355.000 ditambah beban angkut pembelian senilai 17.400, maka harga pokok barang dibeli senilai 527.755.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagang senilai 59.700.
pembelian senilai 521.980.000. Retur pembelian senilai 9.100. Potongan pembelian senilai 2.525.000. Retur pembelian ditambah potongan pembelian mendapatkan senilai 11.625.000 dikurang 521.980.000, maka pembelian bersihnya yaitu 510.355.000. Beban angkut pembelian senilai 17.400, maka harga pokok barang dibeli senilai 527.755.000. Barang dagang tersedia untuk dijual senilai 587.445.000. Persediaan barang dagang senilai 62.150.000, maka harga pokok penjualan senilai 525.305.000. Pencatatan transaksi. Transaksi yang pertama, pembelian barang dagang tunai atau kredit. Metode periodik, pembelian di debit, kas atau utang dagang di kredit. Metode perpetual, persediaan barang dagang di debit, kas atau utang dagang di kredit. Retur pembelian, metode periodiknya kas atau utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Metode perpetual, kas atau utang dagang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Potongan pembelian, metode potongan pembelian, metode periodik, potongan pembelian, metode periodik, kas di debit, potongan pembelian di kredit. Metode perpetual, kas di debit, persediaan barang dagang di kredit. Beban angkut pembelian, metode periodik, beban angkut pembelian di debit, kas di kredit. Metode perpetual, persediaan barang dagang di debit, kas di kredit. Penjualan tunai atau kredit. Metode periodik, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit. Metode perpetual, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit. Harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Retur penjualan, metode periodik, retur penjualan di kredit, kas atau piutang dagang di kredit. Metode perpetual, retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit, persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit. Potongan penjualan, metode periodik, potongan penjualan di debit, kas di kredit. Metode perpetual,
potongan penjualan di debit, kas di kredit, beban angkut penjualan, metode periodik, beban angkut penjualan di debit, kas di kredit, metode perpetual, beban angkut penjualan di debit, kas di kredit. Penyesuaian persediaan barang dagang melalui ikhtisar laba rugi. Yang pertama, ikhtisar laba atau rugi di debit, persediaan barang dagang di kredit untuk menghapus saldo awal persediaan. Kedua, persediaan barang dagang di debit, ikhtisar laba atau rugi di kredit untuk mencatat saldo akhir persediaan melalui harga pokok penjualan. Yang pertama, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit untuk menghapus saldo awal persediaan. Yang kedua, harga pokok penjualan di debit, pembelian di kredit, retur pembelian di debit, harga pokok penjualan di kredit, potongan pembelian di debit, harga pokok penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, harga beban angkut pembelian di kredit untuk menghapus akun pembentukan HPP. 3. Persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit untuk mencatat saldo akhir persediaan. Akun neraca, aset, kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kewajiban, utang dagang, utang gaji, sewa diterima di muka, wesel bayar. Ekuitas pemilik, modal, praif, ikhtisar laba rugi. Akun laba rugi, pendapatan, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pendapatan lain-lain, pendapatan sewa, beban lain-lain, beban bunga, biaya dan beban, harga pokok penjualan, beban gaji bagian penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, beban pengiriman, beban penjualan rupa-rupa, beban gaji bagian kotor, beban sewa, beban penyusutan peralatan toko, beban asuransi, beban perlengkapan kantor, beban administrasi rupa-rupa. Berkurangnya persediaan barang dagang. Catatan persediaan Net Solutions mengindikasikan bahwa terdapat persediaan tersedia untuk dijual sebesar 63.950.000 pada tanggal 31 Desember 2007. Perhitungan fisik mengungkapkan bahwa hanya 62.150.000 yang benar-benar tersedia. Jurnal penyesuaiannya yaitu Desember 31, harga pokok penjualan di debit senilai 1.800. Persediaan barang dagang
dikredit senilai 1.800. Catatan persediaan senilai 63.950.000. Perhitungan 62.150.000. Berkurangnya persediaan senilai 1.800.